Salam saudara-saudara, salam sukacita, berjumpa lagi dengan saya channel Sukacita Kristus Tuhan. Saya pendeta muda Amurijai STH. Pada saat hari ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan perenungan singkat kepada kita. Semoga melalui perenungan singkat ini saudara-saudara Anda diberkati dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara ya dikasih Tuhan, pada saat ini saudara, dalam perenungan pada saat ini saya mengambil firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-17. Di dalam Roma 1 ayat 16 dan 17. Begini firman Tuhan. Judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengambil tema daripada firman Tuhan ini adalah orang yang hidup oleh karena iman. Orang yang hidup oleh karena iman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, adalah orang yang hidup dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, seperti apakah orang yang hidup sepenuhnya kepada Tuhan? Kita baca ayat yang pertama, saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini perkataan Paulus kepada jemaat di Roma, bahwa ia memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Injil itu apa? Kabar baik, saudara-saudara. Kabar baik yang menyelamatkan, berita tentang keselamatan orang-orang percaya kepada Yesus. Memberitakan tentang karya penyelamatan Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, apa dikatakan di ayat 16? Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apakah orang yang hidup di dalam iman? Yang pertama ia lakukan adalah ia kokoh dalam iman. Bagaimana orang itu kokoh di dalam iman? Penuh kepercayaan. Hidupnya selalu hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam iman yang teguh. Percaya secara penuh kepada Tuhan. Ingat bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu berbicara tentang pengorbanan. Iman itu berbicara tentang pengorbanan. Kenapa saya sampaikan bahwa iman itu berbicara tentang pengorbanan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena ketika kita memiliki hati yang taat kepada Tuhan, maka kita harus meninggalkan manusia duniawi kita. Maka kita memulai hidup sesuai dengan firman Allah. Tentu kebiasaan lama kita menggiurkan, kebiasaan lama kita sangat enak di zona nyamannya kita, saudara-saudara. Tetapi Allah memimpin kita, saudara, karena kita melalui iman kita kepada Tuhan, memimpin kita kepada kebaikan, memimpin kita kepada kehendak yang lebih baik, memimpin kita kepada kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Meninggalkan semua perbuatan lama, meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan yang lama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Maka saya katakan tadi, orang yang hidup oleh karena iman, saudara, ia harus kokoh, punya konsisten dalam mengambil segala keputusan. Ia percaya bahwa semuanya itu akan dipelihara oleh Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, adalah orang yang hidup oleh karena iman, saudara. Kita lihat ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman.
Orang yang hidup oleh karena iman, saudara, memiliki keteguhan. Ya. Kenapa saya katakan keteguhan? Artinya saudara, dia tekun di dalam imannya. Dia teguh, sungguh-sungguh. Ya. Maka orang yang teguh di dalam iman, saudara, ia akan hidup di dalamnya lebih dalam, lebih dalam memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia beriman bukan karena syarat, ya. Karena ada permintaannya dengan Tuhan. Kalau aku beriman kepada Tuhan, kalau aku rajin ke gereja, aku semakin diberkati, semakin kaya, dan semakin kaya. Nah, saudara, ini yang menjadi persoalan, probleman hidup kita. Seringkali ketika kita datang ke gereja, mencari berkat, bukan mencari bagaimana kita lebih intim di dalam iman. Bagaimana kita lebih bertumbuh dewasa di dalam iman. Apalagi orang yang memiliki teologi kemakmuran yang berkata, kalau aku banyak memberi perpuluhan kepada Tuhan, maka hidupku akan diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Saudara ya dikasihi Tuhan, ada dua hal dalam Alkitab ajarkan, perintah dan janji. Allah memerintahkan kita, saudara-saudara, untuk setia, untuk taat pada firman-Nya. Lalu apa yang kemudian janji Allah? Janji Allah adalah memelihara kita. Ya. Ia akan memberikan kepada kita karunia yang berkelimpahan. Ya. Berkat yang kita dapatkan itu bukan hanya secara finansial, kesehatan, kemampuan, kebijaksanaan, hikmat yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Bukan karena semata-mata kita pintar. Karena kepintaran itu asalnya dari Tuhan. Kecerdasan itu asalnya dari Tuhan. Maka saya katakan tadi, memiliki keteguhan, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam iman, saudara yang dikasihi Tuhan, ia selalu teguh. Kemudian kita melihat tadi, iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang benar itu hidup oleh karena iman. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, saudara, adalah penuh keyakinan. Maka orang yang hidup di dalam iman, saudara, dia penuh keyakinan, yakin, percaya, tidak ada lagi kekhawatiran di dalam dirinya. Tetapi seringkali orang beriman ragu-ragu. Seringkali orang beriman, saudara-saudara, memiliki kekhawatiran ketika melayani Tuhan. Tidak ingin waktunya dibagi-bagi, terlalu banyak melayani Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini saudara, Tuhan ingatkan kepada kita agar kita menjadi orang yang setia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya kepada Tuhan karena pakai syarat. Ya, dia berdoa kepada Tuhan, memaksakan Tuhan harus diberkati. Ingat saudara, kepercayaan itu tidak ada unsur paksaan. Diberkati atau tidak pun tetap percaya, itu adalah iman. Hidup kaya atau miskin pun tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah iman. Karena iman itu memimpin kepada ketaatan. Iman itu membawa kita kepada ketaatan. Makanya ada kata yakin, saudara. Taat, konsisten, ya, menaati perintah Allah dan percaya bahwa janji Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar daripada Bapak Abraham. Bapak Abraham dijanjikan Tuhan seorang anak, dan dia akan menjadi bapak bagi bangsa. Banyak bangsa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Bapak Abraham merasakan janji Allah yang begitu dahsyat. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di mana kita belajar daripada iman Bapak Abraham. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Meskipun umurnya sudah 100 tahun, istrinya sudah sangat tua, tetapi janji Allah itu pasti, saudara-saudara, di mana di umur mereka yang paling tua, mencapai daripada kemustahilan itu,
menembus kemustahilan itu terjadi dalam kehidupan mereka. Akhirnya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mereka mendapatkan keturunan, yaitu Ishak. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, Abraham dibenarkan oleh karena iman. Begitu juga kita. Ketika kita penuh dengan keyakinan kepada Tuhan, maka hidup kita akan diberkati, akan mendapatkan berkat-berkat kasih karunia daripada Allah. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tadi adalah hidup oleh karena iman. Yang pertama, kokoh. Kedua, teguh. Ketiga, penuh dengan keyakinan. Kiranya dalam perenungan ini saudara-saudara diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.